Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah selaku moderator pada materi kali ini. Materi yang akan kita bahas ialah kalimat dan strukturnya. Apa sih itu kalimat dan strukturnya? Namun sebelum kita melanjutkan atau membahas mengenai kalimat dan strukturnya, izinkan kepada saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hasanah, Arum Yuliana, Muhammad Dandi, Nur Andisa Ramadan, Putri Mulyani, dan Winda Putri Nurhaita. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. 1. Agar siswa memahami struktur dasar bahasa serta dapat menerapkannya dalam kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, baik berbicara dan menulis. 3. Membantu siswa dalam menyusun dan memahami kata, frasa, dan kalimat. Baik. Pengertian struktur kalimat. Struktur kalimat adalah serangkaian kata yang membentuk suatu kalimat yang terdiri atas unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan atau sering dikenal dengan istilah SPOK. Kalimat menurut Arifin dan Tasai tahun 2002 adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan dan tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Pengertian perbedaan klausa dengan kalimat. Klausa merupakan salah satu satuan bahasa yang membentuk adanya suatu kalimat. Hanya mempunyai satu predikat, tidak diawali dengan huruf kapital, dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Hanya mempunyai pola S dan P saja di dalamnya. Sedangkan kalimat merupakan suatu kesatuan bahasa yang dibentuk oleh beberapa satuan bahasa termasuk klausa. Mempunyai pola dasar yang beragam, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Konstituen. Konstituen adalah satuan unsur yang lebih kecil yang jika disusun dapat membentuk satuan baru yang lebih besar. Misalnya, fonem-fonem yang disusun sedemikian rupa akan membentuk sebuah morfem. Morfem yang bertemu dengan morfem lain akan membentuk sebuah kata. Kata yang bertemu dengan kata lain akan membentuk frase atau kata majemuk. Pertemuan frase dengan frase akan membentuk satuan baru yang lebih tinggi, yaitu klausa atau kalimat. Keserasian unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada keserasian bentuk, berkaitan dengan bagaimana unsur-unsur kalimat disusun, khususnya antara nomina dengan pronomina. Nomina sebagai subjek dengan verba sebagai predikatnya. Dan tentang perincian. Contoh, pelamar banyak tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Pelamar banyak tetapi dia tidak memenuhi syarat. Yang kedua ada keserasian makna, berkaitan dengan hubungan antara satuan gramatikal dengan referen yang diacunya. Seringkali konteks budaya juga dikaitkan. Pada dasarnya, orang membuat kalimat berdasarkan pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya, sehingga mustahil rasanya kita temukan kalimat seperti batu itu memukul anjing kami, atau kuda kami merokok 5 butir jeruk. Pola kalimat dasar. Yang pertama, yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang 1. Terdiri atas satu klausa, 2. Unsur-unsurnya lengkap, 3. Susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan yang keempat, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran.
Yang kedua, identik dengan kalimat tunggal deklaratif. Yang ketiga, dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaksis, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan terisi. Tetapi paling tidak harus ada konstituen pengisi subjek dan predikat. 6 pola kalimat dasar. Yang pertama, subjek predikat. Kedua, subjek predikat objek. 3. Subjek predikat keterangan. 4. Subjek predikat pelengkap. 5. Subjek predikat objek keterangan. 6. Subjek predikat objek pelengkap. Kalimat inti dan kalimat bukan inti. Kalimat inti atau kalimat dasar. Kalimat inti adalah kalimat yang dibentuk dari klase inti yang lengkap, bersifat deklaratif, aktif, netral. Kalimat bukan inti atau non-inti. Kalimat bukan inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti melalui proses seperti pemasifan, pengingkaran, penanyaan, penambahan, pemerintahan, penginversian, dan pelesapan. Unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Unsur tidak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat. Contoh, barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Kalimat itu terdiri atas 5 konstituen. Yang pertama, barangkali. Yang kedua, mereka. Yang ketiga, menghadiri. Yang keempat, pertemuan. Dan yang kelima, kemarin sore. Dari kelima konstituen itu, hanya barangkali dan kemarin sore yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat. Sedangkan yang lain tidak. Unsur wajib dan unsur tidak wajib. Kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat minor atau kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang hanya terdiri atas unsur pusat saja, yaitu predikat. Penggunaan kalimat ini biasanya pada sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan, perintah, ajakan, larangan, dan lain-lain. Contoh, yang pertama, tidur nyenyak. Yang kedua, ke Jogja. Kalimat mayor atau kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal mengandung 2 unsur pusat, yaitu subjek dan predikat, dan lebih mengandung makna daripada kalimat minor. Contoh, yang pertama, adik tidur nyenyak setelah main seharian. Yang kedua, aku memutuskan pergi ke Jogja. Kalimat minor. Jenis kalimat berdasarkan amanat wacana. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang mengandung intonasi deklaratif yang dalam ragam tulisan diberi tanda titik pada akhir konstruksi. Amanat yang terkandung berupa pemberitaan dan pernyataan. Contohnya seperti gaji pegawai negeri tidak dinaikkan. Hampir setiap hari mahasiswa berdemonstrasi. Yang kedua, kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang mengandung intonasi interrogatif yang dalam ragam tulisan diberi tanda tanya pada akhir konstruksi. Selain itu, ditandai pula oleh partikel tanda tanya seperti kah atau kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa. Amanat yang terkandung berupa pertanyaan atau keinginan sebuah jawaban. Contohnya seperti, apa yang Anda harapkan dari saya? Mengapa banyak rakyat Indonesia yang semakin miskin? Ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung intonasi imperatif yang dalam ragam tulisan diberi tanda seru pada akhir konstruksi. Ditandai pula oleh partikel lah atau kata-kata seperti hendaklah dan jangan. Amanat yang terkandung berupa perintah atau keinginan agar orang yang melakukan apa yang dikehendaki pembaca. Contohnya seperti, bacalah buku itu, perhatikan jalanmu. Selanjutnya kalimat ekslamatif, yaitu secara formal ditandai oleh kata alangkah.
betapa atau bukan main. Pada kalimat berpredikat adjektiva digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Contohnya, wah, sepeda kamu bagus sekali. Gadis itu cantik sekali. Kalimat aditif, kalimat yang memberikan keterangan tambahan pada kalimat pernyataan, dapat lengkap maupun tidak lengkap. Contohnya, hanya saja belum punya uang. 3. Kalimat responsif, yaitu kalimat terikat yang berhubungan dengan pernyataan yang mendahulinya dan biasanya bisa disebut kalimat jawaban atau kalimat tambahan. Contohnya, ya, tadi pagi, bagus. Kemudian kalimat interjektif, kalimat seruan yang mengungkapkan perasaan. Contoh, wah, ini baru kejutan. Aduh, andai saja dia belum menikah. Penyusunan kalimat sederhana. Yang pertama, verba monotransitif atau ekatransitif adalah kalimat yang memiliki objek dan tidak memiliki pelengkapnya. Yang kedua, verba bitransitif atau duitransitif adalah kalimat yang hanya memiliki objek, pelengkap, dan keterangan di dalam susunan kalimatnya. Yang ketiga, verba intransitif atau taktransitif adalah kalimat yang tidak mengandung unsur objek dan pelengkap dalam susunan katanya. Yang keempat, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Yang kelima, kalimat adjektival adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Yang keenam, kalimat preposisional adalah jenis kalimat tunggal yang menggunakan preposisi sebagai elemen predikatnya. Yang ketujuh, kalimat tunggal numerial adalah jenis kalimat tunggal yang menggunakan angka sebagai predikatnya. Berikut daftar pustaka yang sudah tertera di Selandia. Berikut daftar pustaka yang sudah tertera di Selandia. Berikut contoh soal pilihan ganda. Kesimpulan kalimat dan strukturnya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Menurut Widjono 2007, kalimat dapat dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa, yang minimal berupa sebuah klausa bebas, satu subjek, dan predikat. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Mempelajari tentang struktur kalimat sangat penting bagi kita selaku mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, karena sebagai bekal kita dalam membuat suatu karya, sastra, atau wacana yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesimpulan, kalimat